Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nurul Mufida dari Prodi Kewirausahaan kelas B akan menjelaskan materi tentang pendapatan nasional. Pengertian pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah jumlah perhitungan atau pendapatan yang diterima oleh seluruh masyarakat pada suatu negara dari penyerahan faktor-faktor produksi dalam kurun waktu tertentu, biasanya selama 1 tahun. Pertama ini, kita menggunakan metode penerimaan dengan rumus Y sama dengan W ditambah I ditambah R ditambah P, dengan W adalah upah, I adalah interest atau bunga, R adalah rent atau sewa, dan P adalah profit atau keuntungan. Di sini ada contohnya nih, diketahui pendapatan yang diperoleh masyarakat dalam suatu perekonomian sebagai berikut. Bisa dilihat di bawah, tentukan pendapatan nasional menggunakan metode pendapatan. Maka Y sama dengan W 10 juta ditambah I 5.250 ditambah R 4.750 ditambah P 12 juta sama dengan 32 juta. Berikutnya adalah metode pengeluaran dengan rumus Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X dikurangi M, dengan C adalah konsumsi, I adalah investasi, G adalah pengeluaran pemerintah, X itu ekspor, M itu impor. Di sini ada contoh soal, diketahui pengeluaran konsumsi yaitu 6 juta, menyewa tanah 5 juta, pengeluaran pemerintah 2 juta, ekspor 10 juta, impor 3 juta, keuntungan 15 juta. Besarnya pendapatan nasional jika dihitung dengan pendekatan pengeluaran adalah Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X dikurangi M. Hasilnya 30 juta. Selanjutnya adalah konsep pendapatan nasional. Yang pertama adalah gross domestic bruto. Dihitung dengan cara menjumlahkan hasil produksi perekonomian tanpa memperhatikan siapa pemilik faktor produksi tersebut. Dengan rumus GDP sama dengan pendapatan WNI ditambah WNA dalam negeri. Jadi kita di sini menghitung seluruh pendapatan yang ada dalam suatu negara. Yang kedua adalah gross national product. Di sini perhitungannya mengkoreksi dengan mengurangkan nilai produksi yang dihasilkan faktor produksi yang berasal dari luar perekonomian dengan rumus JNP sama dengan JDP dikurangi pendapatan WNA dalam negeri ditambah pendapatan WNI di luar negeri. Jadi di sini mengeluarkan pendapatan WNA yang ada di negara kita dan menjumlahkan WNI yang bekerja di luar negeri. Yang ketiga, net national product. Untuk memproduksi barang dan jasa pastinya dibutuhkan barang modal dengan cara melakukan investasi dengan tujuan untuk mengganti barang modal yang sudah usang dan menambah stok barang modal yang sudah ada dengan rumus NNP sama dengan JNP dikurangi penyusutan. Selanjutnya adalah net national income, merupakan balas jasa atas seluruh faktor produksi yang digunakan. Angka pendapatan nasional ini diturunkan dari perhitungan sebelumnya dengan rumus NNI sama dengan NNP ditambah subsidi dikurangi pajak tidak langsung. Kenapa ditambah subsidi? Karena subsidi merupakan balas jasa atas faktor produksi. Selanjutnya, personal income adalah bagian pendapatan nasional yang merupakan hak individu dalam perekonomian sebagai balas jasa ikutsertaan mereka dalam proses produksi dengan rumus PI sama dengan NNI ditambah transfer payment dikurang dana sosial dikurang laba ditahan dikurang iuran asuransi, dikurang pajak perseroan. Kenapa laba ditahan ikut dikurangkan? Karena merupakan hak perusahaan, bukan laba hak individu. Yang terakhir adalah disposable income, pendapatan personal yang dapat dipakai oleh individu baik untuk membiayai konsumsinya maupun untuk ditabung dengan rumus DI sama dengan PI dikurang pajak langsung.
Cukup sekian pada materi pendapatan nasional yang saya berikan. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.